Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, pada pertemuan kali ini kembali kita bertemu untuk pembelajaran matematika, yaitu materinya tentang barisan dan deret aritmatika. Tetapi di sini yang akan kita ambil untuk pembelajaran hari ini adalah menerapkan konsep barisan aritmatika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Dan ketua kelas silakan dipimpin doanya. Pak Ustaz, silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ustaz yang telah memimpin. Pada pertemuan kali ini materi kita adalah menerapkan konsep barisan aritmatika untuk menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan sehari-hari. Barisan aritmatika ini sangat banyak manfaatnya untuk kita di dalam kehidupan. Misalnya di dalam bidang ekonomi, itu juga bermanfaat seandainya nanti kalian tamat di sekolah ini dan bekerja atau jadi pengusaha. Nah, kalian bisa menghitung besar tabungan kalian dengan menggunakan konsep barisan aritmatika. Di samping itu, kita di sini juga di dalam bidang teknologi atau ilmu pengetahuan atau sains juga berguna tentang materi barisan aritmatika ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi inti kita tentang barisan aritmatika, alangkah baiknya kita kembali mengingat materi prasyarat untuk materi barisan aritmatika. Materi prasyaratnya ada dua. Yang pertama adalah sistem persamaan linier dua variabel yang sudah kita bahas pada KD sebelumnya. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat di antara anak-anak Bapak sekalian yang masih ingat ada berapa cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel ini? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ada berapa? Ya, Auza berapa? Yang pertama metode eliminasi. Yang pertama metode eliminasi. Yang kedua substitusi. Yang ketiga gabungan antara eliminasi dan substitusi. Untuk anak dan bapak sekalian, berarti sistem persamaan linier dua variabel ini bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga gabungan antara eliminasi dan substitusi. Yang kedua sebagai materi prasyarat kita untuk materi barisan aritmatika ini adalah pola bilangan.
Itu sudah kalian bahas juga di SMP kelas 8 kalau nggak salahnya. Nah, siapa yang masih ingat atau Bapak tanya satu orang menjawab, angkat tangannya. Siapa yang bisa menyebutkan pola bilangan ganjil? Bilangan ganjil. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Cynthia. 1, 3, 5, 7, 9. Oke, bagus. Berarti bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang bilangan genap. Siapa yang bisa menjawab? Pola bilangan genap. Contohnya siapa yang bisa menyebutkan? Bilangan genap. Hamzah, yang bilangan genap berapa saja? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kalian sudah melihat ada 2 pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang kedua, yang genap seperti yang kalian jawab tadi. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Sekarang coba perhatikan ke depan. Antara kedua pola bilangan ini, kita lihat dulu yang pertama. Pada pola bilangan ganjil, coba Rizky, antara angka 1 atau bilangan pertama dengan bilangan kedua, angka 3, berapa jarak atau intervalnya? 2. Oke. Sodik, antara 3 dengan 5? 2. Oke. Fajri, antara 5 dengan 7? 2. Sama dia. Sekarang kita lihat yang bilangan genap. Dafa, antara 2 dengan 4 berapa jaraknya? 2. Antara 4 dengan 6? 2. Antara 6 dengan 8? Juga 2. Nah, kedua pola bilangan ini bisa kita katakan barisan aritmatika. Sekarang coba lihat. Kalau kalian melihat 2 pola bilangan ini, berarti barisan aritmatika itu apa? Apa yang dikatakan barisan aritmatika itu? Suaranya coba dibesarkan. Nah, coba dengarkan yang disampaikan Aufa tadi, bahwa barisan aritmatika itu adalah suatu pola bilangan atau susunan bilangan yang mana jarak atau selisih bilangan yang berurutan adalah sama. Itu tadi yang disampaikan oleh Aufa. Nah, berarti kalian sudah memiliki dasar yang kuat untuk materi kita hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang penerapan konsep barisan aritmatika ini dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan. Nah, adapun sistem penilaian yang akan kita terapkan pada pertemuan kali ini, yang pertama, dia ada assessment for learning namanya. Kalau dalam bahasa Inggris atau bahasanya Miss Opi, guru bahasa Inggris, itu assessment for learning. Assessment for learning itu adalah penilaian selama proses pembelajaran. Di sini ada 3 yang akan kita ambil nanti. Yang pertama adalah penilaian keaktifan selama kalian diskusi. Itu sudah ada format penilaiannya. Yang kedua adalah penilaian kerja kelompok di LKPD yang sudah disediakan. Yang ketiga adalah penilaian individu berupa kuis, nanti 1 soal yang sudah komplit langsung di dalam LKPD kalian. Nah, yang kedua penilaian kita adalah assessment as learning. Nah, dia hampir sama dengan penilaian proses.
Hampir sama dengan penilaian tadi, cuma lebih ditekankan ke penilaian diri oleh peserta didik. Berarti refleksi dari peserta didik sendiri. Berarti anak-anak Pak sendiri yang menilai dirinya. Nanti formatnya ada. Oke, bisa dipahami untuk hari ini? Bisa. Oke, kita lanjut. Sebelum kita mulai diskusi kelompok, karena kalian sudah dibagi per kelompok, ada 5 kelompok kemarin. Alangkah baiknya kita saksikan video permasalahan di bidang sains tadi. Nah, coba perhatikan. Di sini ada cerita nanti itu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmetika. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari, ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur, di bulan Maret tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Nah, di situ pada bulan Januari ada 2 buah daun. Di bulan Februari ada 5 buah daun. Dan di bulan Maret ada 8 daun. Dia yang diminta di bulan Desember ada berapa daun. Nah, berarti videonya cukup sekian dulu. Dah, untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di video tadi, Bapak sudah menuangkannya di dalam LKPD atau lembar kerja kalian. Nah, terlebih dahulu silakan duduk di kelompok yang sudah ditetapkan. Ya, semuanya bekerja. Yang kelompok 5 itu karena hanya 2, makanya digabungkan dengan kelompok 4. Nah, pahami ceritanya dulu, baca ceritanya seperti yang diingatkan. Pahami cerita yang ada di soal, baru tuangkan ke dalam kolom-kolom yang sudah disediakan. Nah, pahami ceritanya dulu, baca ceritanya. Seperti yang diingatkan sebelum-sebelumnya, kalau untuk masalah kontekstual itu harus membaca soalnya kalimat per kalimat. Beda sama MTK, Pak. Iya. Jalan-jalan. Kalau ragu untuk pengisian LKPD-nya, bikin di kertas lain dulu. Nanti Bapak bimbing lagi mengisi LKPD-nya. Ya, bikin dulu. Hati-hati, jangan ceroboh. Bikin di kertas lain dulu, nanti pindahkan ke LKPD supaya lebih rapi. Masalahnya aku buang dompet boleh lah. Hati-hati membaca soal. Diketik tirang bawah ini
kolom ketiga, di kolom pertama apa yang diketahui, di kolom kedua apa yang ditanya, di kolom ketiga merubah apa yang diketahui. U1-nya 2, U2-nya 5, U3-nya 8. Berarti U1 sama dengan, ya rubah dulu, rubah menggunakan. Nah lanjut, berarti yang ini udah pas isinya, di kolom 1, di kolom 2 udah pas isinya. Kolom 1 tadi mana isinya? Oke, terus apa lagi langkahnya tadi? Apa langkahnya tadi ini? Kok ini nanti di yang penyelesaian. Terus apa lagi? Tentukan nilai B. Oke, terus tentukan A. Tulis di situ. Tentukan nilai A. Oke, nilai A itu sama dengan nilai apa kemarin? Nilai A itu di pola bilangan sama dengan nilai apa kemarin? Nilai A itu sama dengan nilai apa? Nilai A itu sama dengan nilai mungkin di situ. Nilai A dalam kurung Suku pertama. Oke, suku pertama. Nah, baru tulis ke bawah. Baru tulis mulai dari sini sampai sini. Oke, Dafa, Fael, coba. Nanti di kelompok 4 yang punya sodik yang ditampilkan ya, foto jadikan PDF. Bagi kelompok yang sudah selesai jangan lupa foto jadikan PDF. Jadi kalian membacakannya lewat laptop Bapak pakai Infocus untuk presentasinya. Terus di kolom kelima, di kolom keenam. Bikin kertas lain dulu. Nanti Bapak bimbing lagi mengisi apa ini. Hati-hati, jangan ceroboh. Ini nanti di yang penyelesaian. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramasanti. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Dalam kehidupan sehari-hari, tanaman mengkudu merupakan jenis tanaman herbal yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Di antaranya adalah sebagai pemiculan melancarkan pencernaan. Kombinasi persamaan 1 dan 2 mendapatkan nilai persamaan B sama dengan 5. Eliminasi persamaan 1 dan 2 mendapatkan nilai persamaan A sama dengan 180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan aritmatika kita gunakan konsep apa kemarin? Doa dulu. Yuk, kita ulang. Berdoa, mulai.